mudik atau pulang kampung. Sebentar lagi kita bakal masuk bulan Ramadan. Dan di akhir-akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, itu biasanya orang-orang pada mudik. Nggak boleh woi, lagi corona. Iya maksud gua, biasanya kalau lagi nggak corona. Oke. Jadi gue punya dua cerita buat kalian tentang pengalaman mudik. Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Seperti yang gue bilang tadi, gue punya dua cerita menarik buat kalian. Jadi bagi yang penakut, harap jangan nonton malam-malam. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum bergabung, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ini kejadian tahun 2018. Sebut aja namanya Rudy. Ini dia lagi seneng-senengnya naik motor. Dia sering banget pulang pergi tuh dari Jakarta Bandung, Bandung Jakarta pakai motor. Oh iya, perlu diketahui kalau dari kecil ini si Rudy udah ada yang nemenin. Nah, yang nemenin ini biasa dipanggil Teteh. Yang kata beberapa orang itu asalnya dari kerajaan peri Tangkuban Perahu. Wallahualam. Oke, kita balik ke cerita. Jadi waktu itu hari Kamis di bulan Oktober. Rudy ini ngambil libur kerja dari hari Jumat sampai Senin depan. Jadi 4 hari itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kebetulan dia udah 1 bulan lebih nggak pulang ke rumah. Nah, si Rudy ini kosnya di daerah Mampang. Jadi urutan jalannya tuh kayak gini. Mampang ke Pasar Rebo, terus masuk ke Jalan Raya Bogor, bablas sampai Bogor, lanjut ke Puncak, Cianjur, Padalarang, dan terakhir Bandung. Setelah packing tuh perlengkapannya dimasukin ke ransel, Rudy mulai berangkat tuh naik motor sekitar jam 10 malam dari kosannya. Perkiraan dia mungkin sekitar jam 2 malam udah sampai Bandung, udah sampai rumah. Tapi sekitar 1,5 jam perjalanan, Rudy baru sampai di kota Bogor. Terus dia mutusin buat berhenti dulu di pom bensin. Gak jauh lah dari pintu tol lingkar luar Bogor. Nah, entah kenapa itu motor udah mulai berasa gak enak. Kayak kalau digas tuh ngeden gitu. Padahal 2 hari sebelumnya itu baru diservis. Dan ya enak-enak aja. Tapi ini kok sejak dari daerah Cilodong, yang waktu itu emang lagi sepi banget dan hawanya itu nggak enak, itu motor udah mulai aneh. Oke lah, nggak mau mikir yang aneh-aneh, dia pun lanjut jalan tuh. Soalnya udah malam juga kan. Di atas motor, dalam hati dia bilang ke motornya, "Kamu yang kuat ya sampai Bandung, aku mau pulang." Jalan lah. Nah, pas di tengah-tengah perjalanan, nggak tahu kenapa Rudy ini pengen banget lihat ke spion. Berasa kayak ada yang di belakang. Tapi hati kecilnya bilang, udah nggak apa-apa, udah biasa kok. Posisi sekarang udah di putaran balik arah pintu tol Bogor, dimana motor nggak bisa lurus kan. Tiba-tiba kecium bau amis, kayak bau darah. Otomatis Rudy merinding. Sebenarnya nyalinya udah mulai ciut, cuman dia mikir tanggung kalau harus balik lagi ke Jakarta. Ya udahlah, dia berusaha menenangkan diri. Masuk daerah Ciawi, bau amis sudah mulai hilang tuh. Terus perasaan udah mulai enak, udah mulai normal lagi lah. Cuman kok ransel berasa berat banget. Ingat kan dia bawa ransel tadi? Sampai akhirnya tas diatur sedemikian rupa supaya nggak terlalu nempel ke punggung. Singkat cerita, nggak terasa udah masuk ke Jalan Raya Puncak dan ngelewatin Taman Safari. Jalanan waktu itu sepi dan berkabut. Nggak hanya itu, Rudy merasa kayak ini motor kok makin lama makin berat, kayak bawa orang. Di sini dia masih positive thinking, mungkin kemarin habis diservis tuh nggak sempurna, dan juga dia pengen cepet-cepet sampai Bandung karena udah malam banget. Mistis makin menjadi ketika dia masuk ke daerah yang banyak kebun teh. Kabut saat itu tuh tebel banget, otomatis
jarak pandang terbatas. Jadi lampu motor itu nggak bisa nembus kabut. Padahal udah pakai fog lamp, lampu kabut. Nah, kalian tau lah, di kondisi kayak gini nih, kita sering kayak, ya mungkin itu pantulan cahaya kan dari lampu motor ke kabut. Tiba-tiba, di satu tikungan, ada bayangan perempuan berdiri di tengah-tengah jalan, searah dengan jalannya motor. Tiba-tiba aja muncul dari kabut, dan jaraknya itu udah deket banget. Ya mau nggak mau, Rudy harus buang stang ke kanan, soalnya kalau ke kiri itu tebing. Dan lu tahu nggak, pas dia buang stang ke kanan, ada pick up dari arah berlawanan. Ngelihat itu, Rudy sontak ngerem sambil istighfar. Kedengeran suara rem bantu. Udah tuh, sempet hening sebentar. Pelan-pelan Rudy coba buat buka mata. Ternyata posisi ban motor udah nempel di bumper mobil. Kalau telat ngerem dikit aja mungkin udah lain cerita. Akhirnya Rudy ke pinggir dan sopir pickup itu nanya, "Nggak apa-apa, A? Aduh, saya juga kaget tiba-tiba muncul." "Nggak kok, nggak apa-apa. Cuman shock aja, kabutnya bikin nggak kelihatan." Nah di sini sopirnya itu nanya dengan pertanyaan yang aneh. "Iya, A. Yang diboncengnya nggak apa-apa?" Rudy langsung bingung kan, dia bilang, "Hah? Dibonceng? Oh ini tas, Pak, nggak apa-apa kok." Di situ Rudy mikir, mungkin nih sopir nggak ngeh kali, soalnya kabut kan, mungkin aja kan dikira tas itu orang, nggak tahu juga lah. Terus sopir itu bilang lagi kalau warung di atas, di puncak atas lagi itu masih buka. Kalau mau istirahat di situ aja katanya. Ya udahlah, setelah kejadian itu mereka berpisah dan Rudy lanjut jalan lagi. Sebenarnya Rudy masih shock lah, tapi mau nggak mau dia harus lanjut jalan, soalnya takut kemalaman. Dan emang benar, pas sudah sampai di puncak atas lagi itu banyak warung-warung yang buka. Cuman pas kejadian tadi itu warung-warung banyak yang tutup. Anehnya lagi, semenjak kejadian itu Rudy semakin merasa aneh lah, semakin merinding. Singkat cerita, sekarang Rudy sudah melewati puncak pas. Kalau yang pernah lewat puncak pasti tahu kalau setelah puncak pas itu jalanan bakal menurun sampai ke Cianjur. Tapi kejadian mistis belum selesai. Rudy sempat ngeliat ada sekelebat bayangan hitam lewat, dan di belokan rumah makan Nini. Kalau yang lewat puncak pasti tahu. Di situ dia ngeliat ada anak kecil duduk di pinggir jalan. Padahal jam 2 malam. Dan yang lebih ngeri lagi, lo mau tahu, badan itu berasa ada yang dorong dari belakang. Jadi di belakang itu berasa kayak boncengin 2 atau 3 orang. Kan otomatis kalau kita boncengin 2 atau 3 orang itu kayak kedorong gini kan. Bahkan kedengeran suara dari belakang. Sebelum masuk ke kota Cianjur, ada sebuah turunan panjang dan tikungan yang tajam. Tepatnya di tikungan Tapal Kuda. Gue baca-baca nih, tikungan Tapal Kuda ini lumayan angker. Nah pas ngelewatin jalan itu, tiba-tiba rem belakang itu blok. Karena panik dan mata tiba-tiba gelap, mau gak mau Rudy harus pakai rem depan dan banting stang ke kiri. Jatuhlah Rudy. Jatuh. Nah, pas buka mata, pas sudah jelas semua, gak taunya posisi badan sama motor itu jauh, sekitar 2 meter. Posisi Rudy itu lagi duduk di aspal. Dia merasa kalau tadi pas jatuh itu seperti ada yang ngedorong. Kuat ngedorongnya. Gak ada lecet sama sekali di jaket, di celana, di helm. Jalanan waktu itu sepi, gak ada orang. Akhirnya Rudy jalan kan tuh, ngambil motornya, terus dicek. Yang pecah tuh cuman fog lamp sama lecet di bagian bodi. Tiba-tiba mendengar itu, Rudy nggak pakai pikir panjang, langsung nyalain tuh motor, tancap gas. Di situ Rudy merasa emang kayak ada yang ngikutin. Waktu udah menunjukkan jam 3 kurang, tapi dia baru sampai di pintu rel Cipayung. Beberapa kali ada penampakan di jalan, cuman Rudy udah bodo amat lah, karena udah capek. Pas dia lihat ke indikator bensin, oh ternyata bensinnya udah mau habis lagi. Ya mau nggak mau dia harus cari pom bensin. Singkat cerita, setelah mengisi bahan bakar, Rudy melanjutkan perjalanan sampai di daerah Citatah sebelum Padalarang. Dimana jalan di situ belok-belok dan gelap. Cuman ada penerangan dari rumah-rumah warga sama warung. Dia dalam hati udah sedikit lega karena bentar lagi mau sampai. Tapi nggak lama kemudian di salah satu tikungan
ada kucing hitam nyebrang. Refleks menghindarlah dia. Menghindarnya sama kayak kejadian pickup tadi, ke arah yang berlawanan. Dan dari jalur yang berlawanan itu bukan pickup, tapi truk pengangkat batu. Dia sebenarnya masih bisa menghindar lagi, cuman badannya itu berasa kaku, nggak bisa gerak. Jarak motor sama truk itu udah deket banget. Dan tiba-tiba semuanya gelap. Cuman kedengeran suara ban truk yang ngerem. Beberapa saat kemudian Rudy bangun. Dan dia ternyata udah dikerumunin sama warga-warga, sama kernet truk sama sopir truk yang tadi. Di sebelahnya Rudy udah ada bapak-bapak pakai sarung, megangin air putih sambil mencetin jempolnya si Rudy. Dia bilang sesuatu yang aneh. Udah gak apa-apa, udah disuruh pergi yang ganggunya, yang ikut boncengan juga disuruh diem. Kaget lagi Rudy. Udah 2 orang yang bilang kalau dia boncengan. Lalu supir truk izin buat lanjut, karena emang gak kenapa-napa, gak ada kecelakaan yang fatal. Truk gak kenapa-napa, Rudy juga gak kenapa-napa. Bapak-bapak pakai sarung itu bilang kalau kejadiannya ini ternyata persis sama kejadian waktu di puncak. Pas si Rudy itu hampir tabrakan sama pick up. Cuman kali ini Rudy sempet gak sadar beberapa saat. Nah, bapak-bapak itu berpesan ke Rudy buat ngelanjutin perjalanan. Dan begitu sampai rumah, langsung mandi wajib. Waktu itu udah jam 4 lewat lah, dan Rudy pun lanjut jalan. Memang, gangguan-gangguan udah mulai berkurang, cuman motor masih terasa berat. Sampai akhirnya masuk ke batas kota Bandung dan Cimahi. Sekarang motornya itu terasa ringan, dan badannya Rudy mulai hangat. Iya, bisa dibilang, semua udah kembali normal. Hanya dia merasa kalau ada yang nepuk pundaknya 2 kali. Jam 5 pagi, akhirnya Rudy sampai rumah dan langsung mandi wajib seperti apa yang bapak-bapak bersarung itu bilang. Kondisi rumahnya hari itu ternyata kosong. Singkat cerita, setelah Jumatan, Rudy minta ke temannya buat nemenin ke bengkel. Sekaligus mau cerita apa yang udah dialamin semalam. Kita sebut aja nama temennya ini Maman. Abis cerita gitu, si Maman ini ngajak Rudy buat ke rumahnya, buat ketemu ibunya. Jadi ibunya si Maman ini punya kemampuan khusus lah. Ngerti pastilah. Ceritalah Rudy ke ibunya Maman ini. Dan ternyata benar. Ada yang ikut boncengan malam itu. Bukan 1, tapi 2. Ibunya Maman ini bilang kalau si Teteh, kalian yang ngeteteh kan? Dia sebisa mungkin untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang fatal. Tapi itu ada batasnya. Dan 2 orang yang ikut boncengan itu adalah makhluk yang menyerupai sosok 2 orang, 1 motor yang dulu kecelakaan. Dimana satunya meninggal seketika, dan satunya lagi sempat ditolong, tapi gak lama kemudian meninggal juga. Nah, si korban kecelakaan ini sama-sama ingin pulang kampung. Proses kecelakaannya kurang lebih sama seperti apa yang Rudy alami. Cerita selanjutnya adalah pengalaman Naya, di mana dia mau pulang kampung dari Bandung ke Cilacap sama suaminya. Mereka berdua ini biasanya kalau pulang kampung itu selalu malam hari, supaya nggak terlalu macet dan udaranya lebih sejuk. Waktu itu mereka pulang hari Rabu, dan hari itu adalah hari yang dilarang buat mereka pulang. Jadi kalau di Jawa itu pulang di hari weton itu pamali. Tapi Naya nggak pernah percaya sama yang gitu-gituan. Singkat cerita, Naya dan suaminya siap-siap tuh pada jam 8 malam. Karena mereka rencananya akan berangkat jam 10 malam. Setelah semua beres, mereka pun berangkat dan seperti biasa, mereka sungkem dulu sama keluarga. Karena deket, mereka mampir dulu ke rumah nenek. Biasalah minta didoain supaya selamat sampai tujuan. Neneknya bilang, "Cu, hati-hati, Boya jangan pulang hari ini, bahaya, nenek khawatir." Aneh, karena nggak biasanya si nenek ngomong kayak gitu. Tapi Naya cuma iya-iya aja. Dia sama suaminya tetap berangkat. Setelah itu mereka lanjut jalan. Waktu itu mereka berdua sengaja pakai motor supaya lebih cepat sampai. Baru keluar komplek, tiba-tiba ban motor bocor. Terpaksa mereka dorong itu motor sampai ke tukang tambal ban 24 jam yang emang nggak jauh dari situ. Setelah motor beres, pas Naya mau bayar, tukang tambal ban itu bilang, "Mau mudik teh?" "Iya mang."
lebih baik jangan pulang sekarang, bahaya. Iya mang, gak apa-apa, kita udah biasa pulang kampung jam segini. Kemudian mereka lanjut jalan. Udah 2 jam perjalanan. Tiba-tiba Naya kebelet buang air kecil. Mereka terus jalan sambil nyari toilet umum, dan pada akhirnya ketemu. Setelah buang air kecil mereka lanjut. Waktu itu kalau gak salah udah sekitar jam 2 malam. Dan jalanan ya lumayan sepi. Mereka sekarang udah sampai di perbatasan antara Jawa Barat sama Jawa Tengah. Dalam perjalanan mereka jarang istirahat karena emang pengen cepet-cepet sampai rumah. Kecuali kalau ya emang harus buang air kecil. Pas mereka melewati tugu perbatasan, Naya merasa tuh kayak kedinginan. Cuman kedinginannya ini dingin banget. Dia terus minta ke suaminya buat jangan ngebut. Jalanan udah sepi, bener-bener sepi, sesepi-sepinya. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, lampu jalanan mati semua. Mereka berdua udah mulai ketakutan. Mereka pun memutuskan buat istirahat di pom bensin selanjutnya pas subuh nanti. Karena suaminya gak tega ngeliat Naya yang udah pucet kedinginan. Mereka terus jalan dengan kondisi kanan dan kiri itu hutan karet. Jarang banget ada warung atau rumah warga. Nah, udah sekian lama mereka jalan, tapi kok gak sampai-sampai di pom bensin. Padahal jarak dari perbatasan ke pom bensin itu gak terlalu jauh. Sampai Naya nanya ke suaminya, "Mas, kok ini gak sampai-sampai ya ke pom bensin? Aku gak kuat, dingin banget mas." "Iya nih Neng, mudah-mudahan bentar lagi sampai ya Neng." Jadi suaminya tuh ngomong kayak gitu sambil ketawa kecil, terus ngeliat ke spion. Pas dia lihat ke spion, langsung ngerem dia. Naya bingung dong. Dia nanya, "Kenapa mas? Kok tiba-tiba berhenti? Ayo jalan lagi, biar cepat sampai pom bensin. Mana gelap lagi, takut." "Neng, pakai jaket mas ya." "Gak usah mas, gak apa-apa kok, ayo jalan lagi. Pakai dulu, biar gak kedinginan." Jadi tadi suaminya kaget bukan main. Soalnya pas dia lihat ke spion, dia lihat tuh muka istrinya udah kayak orang mati. Pucet banget. Singkat cerita, sampailah mereka di pom bensin yang dimaksud. Anehnya, itu pom bensin gak ada orang satupun. Penjaganya pun gak ada. Mereka mikir mungkin pada istirahat. Ya udah, mereka juga istirahat di situ. Setelah beberapa lama, kondisi Naya udah mulai membaik dan mereka lanjut jalan lagi. Yang jadi pertanyaan adalah, dari tadi mereka jalan, gak ada satupun kendaraan yang lewat dan lampu jalan mati semua. Ada apa sebenarnya? Sampai di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba motor mereka mogok. Alhasil mereka harus menuntun motor sampai ketemu bengkel. Lumayan jauh tuh mereka jalan. Pada akhirnya mereka ketemu bengkel dan memperbaiki motor. Udah kan tuh, motor selesai, mereka lanjut jalan. Nah, beberapa meter dari bengkel itu, Naya penasaran, dia kok kayak merasa pengen nengok ke belakang. Pas dia nengok ke belakang, bengkelnya udah nggak ada. Di situ nggak ada apa-apaan kecuali kanan kiri itu hutan karet. Naya spontan minta suaminya buat jalan lebih cepat, tapi kok masih pelan. Suaminya merasa kalau tuh motor berat banget. Jam masih menunjukkan jam 2.15. Padahal mereka udah jalan jauh. Makin takutlah si Naya. Dia peluk itu suaminya sambil nengok kanan kiri, dan dia lihat itu banyak sosok-sosok bergelantungan di pohon karet. Sampai tiba-tiba suaminya berhenti. Naya sempat kesel dong karena dia ketakutan. Dia bilang, "Kenapa sih mas kok berhenti lagi? Mogok lagi motornya?" Suaminya bilang, "Kita istirahat dulu Neng." Ternyata mereka berhenti di sebuah warung kopi. Warung itu rame, banyak pengunjungnya. Aneh kan, di tengah-tengah hutan ada warung, banyak pengunjungnya. Ya udahlah, mereka terus ke warung itu dan mesen kopi sama susu hangat buat menormalkan tubuh lagi. Dan yang bikin lebih mencurigakan lagi, itu warung kan banyak orang, tapi kok orang-orang di situ kayak nggak ada yang ngeh kalau ada Naya sama suaminya. Jadi kayak nggak ngelihat gitu loh. Terus muka-muka orang-orang itu pucat semua. Cukup lama mereka istirahat di situ, sampai kurang lebih jam 2:45. Dan mereka pun memutuskan buat lanjut jalan. Nah, pas mau bayar, penjaga warungnya bilang, "Mending istirahat dulu di rumah bapak.
Nggak baik jalan jam segini, apalagi bawa istri. Kasihan istrinya. Mereka pun mengiyakan karena emang kondisi Naya udah capek lah, ketakutan juga. Mereka lalu diantar ke rumahnya si penjaga warung ini yang emang nggak jauh dari warung, dan mereka pun istirahat di situ. Naya merasa ada yang ganjil di situ. Singkat cerita, besok paginya mereka berdua kaget bukan main. Ternyata mereka itu bukan tidur di rumah, tapi mereka itu tidur di samping sumur tua yang deket sama gubuk penampungan karet. Berarti yang semalam itu apaan? Sambil ketakutan, mereka langsung ambil motor dan lanjut jalan lagi dengan kondisi yang kotor lah. Ya maklum, tidur di samping sumur tengah hutan. Pada akhirnya mereka sampai di tujuan sekitar jam 8:15. Dan suaminya baru cerita kalau ternyata pas dia merasa kalau ini motor kok berat banget, dia bilang di situ ada yang ikut, makanya kok berasa lama banget sampainya. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Masih mau mudik malam-malam? Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.